Ya, Ustaz, lanjut saja tadi ke pertanyaan tadi. Tadi kan ada orang, misalnya ada orang yang beramal, Ustaz. Nah, dan beramal itu dia harus disebutin, Ustaz. Kalau nggak disebutin dia marah-marah, Ustaz. Itu gimana, Ustaz? Ya, untuk menjawab ini kita barangkali ada dua versi ya, Pak. Oh iya, iya. Ada yang bisa dikatakan ikhlas, misalkan dia beramal tapi ingin disebutkan, tapi tujuannya bukan untuk pamer. Oh iya. Nah, tujuannya untuk memberikan motivasi kepada jamaah lain atau orang lain agar bisa agar bisa beramal atau mengajak orang lain untuk beramal. Mancing ya, Ustaz? Iya, memancing orang untuk beramal seperti dia, walaupun tidak seperti dia, paling tidak orang itu mau beramal. Itu tidak dikatakan dia riya, tetapi bisa dikatakan bisa ikhlas. Ada lagi yang memang tujuannya pengen pengen dipuji oleh orang lain. Misalkan pokoknya saya beramal tapi harus disebutin, awas kalau nggak disebutin. Nah, tetapi kalau dia niatnya pengen pamer, maka dia sebut tidak ikhlas dan tidak mendapatkan pahala sedekah atau pahala yang sudah dia kerjakan. Jadi secara kesimpulan ada dua versi. Apabila ada orang yang beramal kemudian minta disebutkan, apakah tujuan kita lihat dari niatnya, apakah tujuannya untuk memotivasi atau ingin dipuji oleh orang lain. Kalau dia ingin memotivasi orang lain untuk beribadah, untuk beramal seperti dia, maka bisa kita katakan dia ikhlas karena memang tujuannya baik. Tetapi kalau dia ingin dipuji, otomatis ibadah atau sedekah yang dia berikan itu biasanya tidak ikhlas karena hanya ingin mendapat pujian dari orang lain. Makanya kita hindari ya, ketika kita beramal, kalau perlu orang lain tidak perlu tahu ya. Kan ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa beramal tangan kanan jangan sampai tangan kiri tahu. Itu berarti itu tergantung niat, Ustaz ya? Iya, tergantung niat. Kenapa tergantung niat? Karena dalam hadis Nabi dikatakan idza a'malu bin niat, segala perbuatan manusia tergantung dari niat. Nah, apa yang dia niatkan, insya Allah itu yang menjadi penilaian terhadap diri kita sendiri. Oh iya, Ustaz. Nih, Ustaz, ada pertanyaan juga dari Instagram dari PPP Penculik. Assalamualaikum, Ustaz. Saya ingin bertanya tentang akhlak. Nah, akhlak yang paling baik, akhlak yang paling penting itu apakah sopan santun atau kebaikan? Nah, yang kedua, bagaimana caranya untuk move on dalam menghadapi suatu masalah? Mungkin di sini move on ini hijrah, Ustaz. Hijrah dalam menghadapi suatu masalah, gitu, Ustaz. Itu gimana? Yang pertama tadi, apakah sopan santun itu, apakah akhlak yang paling penting itu sopan santun atau kebaikan? Iya. Dalam berakhlak apa sih yang terpenting? Apakah sopan santun ataukah kebaikan? Nah, itu maksudnya gitu ya. Jadi akhlak tadi sudah kita bahas adalah tingkah laku. Nah, kalau kita bicara tingkah laku, pasti ya dalam akhlak itu adalah nilai-nilai kebaikan. Jadi orang baik itu sudah pasti sopan. Nah, itu ada yang mengatakan, tetapi orang sopan itu belum tentu baik. Kenapa? Karena tadi kembali lagi, karena biasa aja orang sopan itu hanya untuk mengejek orang lain. Sama juga dengan berbuat baik juga begitu. Tapi dalam segi akhlak, nilai-nilai kebaikan itu lebih utama, lebih penting dibandingkan dengan hal yang lainnya. Kenapa? Karena perilaku akhlak itu adalah perilaku yang terpuji. Nah, ini yang kedua, Ustaz. Yang kedua, bagaimana caranya untuk move on dalam menghadapi suatu masalah? Jadi hijrah. Iya. Jadi misalkan kita dalam hidup dan kehidupan ini kan tentunya pasti ada masalah. Ya. Contoh kecil aja lah. Kita misalkan ditinggal oleh orang yang kita cintai. Ya, apakah meninggal ataukah yang lainnya. Nah, kita jangan berlarut-larut. Ya, tidak terlalu berlarut-larut dengan masalah itu. Segeralah kembali kepada Allah. Ya. Kenapa? Karena ini semua kita kembalikan kepada Allah. Ini semua terjadi karena Allah, walaupun perantaranya adalah manusia atau makhluk yang lainnya. Tetapi bagaimana kita harus move on terhadap satu permasalahan, maka kita harus kembali kepada Allah.
jalan satu-satunya tadi kembali lagi, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua kembali kepada Allah. Apapun yang terjadi di dalam hidup dan kehidupan kita, masalah apapun yang kita hadapi, harus kita kembalikan kepada Allah. Itu karena alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi segala permasalahan bahwa datangnya dari Allah, maka kita akan kembali kepada Allah. Itu. Ya, pada jamaah yang saya selalu hormati. Nah, ini sudah segmen terakhir. Nah, nanti Ustaz pimpin doanya, Ustaz. Silahkan dipimpin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqima shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Dan para jamaah juga jangan lupa untuk kalau para jamaah mau menyaksikan program ini langsung saja ke channel kita, yaitu Al Muhsin Media Official. Nah, untuk itu saya Fahmi Azizi dan narasumber kita Ustaz Rahmatullah serta kru-kru pamit diri dalam program Iqra, membaca, memahami, dan mengaplikasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.